Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui 4 dari 8 ramalan Nabi Khidir untuk Aceh dan Indonesia. Di poin keempat, kita telah berbicara mengenai negeri yang berhuruf alif atau Indonesia. Sebagai negeri yang menurut Nabi Khidir merupakan kerajaan yang telah berdiri kuat dengan sokongan negeri-negeri di bawah angin, termasuk Aceh. Namun, apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir selanjutnya mengenai negeri tersebut atau Indonesia? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Akan hadirnya huru-hara dan bencana. Kerajaan itu akan berdiri sampai kuat, tetapi negeri itu penuh dengan huru-hara dan banyak pertumbuhan darah. Rakyat banyak melakukan kemudaratan dan kehidupan mereka susah. Perdagangan mahal, pakaian dan makanan mahal. Yang pandai tutup mulut, orang besar banyak dusta. Semua rakyat berpaling muka dari pembesar-pembesar itu. Perampasan terjadi di setiap simpang, tidak bersenjata, dan banyak orang di masa itu sangat suka merah dan kuning dengan menanti yang tidak mengaku Allah Subhanahu wa taala dan bermusuh dengan agama yang ada di bumi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Indonesia menurut Nabi Khidir akan berdiri dengan kuat, yaitu berdirinya sebuah negara yang telah disokong oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya, yaitu wilayah-wilayah seperti Aceh, Maluku, Riau, Banten, Jawa, semuanya di bawah persatuan dalam satu negeri dan bangsa, yaitu negara atau kerajaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti bahwa saat Jepang menghindar dari Indonesia dan meninggalkan Indonesia, maka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di bawah komando Soekarno dan Hatta atas persetujuan perwakilan seluruh wilayah, maka Indonesia terbentuk melalui tanda resmi proklamasi Soekarno untuk Indonesia Bersatu. Dan hal-hal yang bersifat negara, baik ekonomi, politik, keamanan, kemiliteran, dan sebagainya diatur oleh pihak-pihak para pejabat negara untuk membangun Indonesia lebih besar dikarenakan baru terbangun. Selain itu, segala hubungan yang terjalin dengan luar yang dapat membantu negara harus dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika negeri ini baru dibangun dan didirikan, maka huru-hara dan bencana pun mulai bermunculan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir, banyak orang di masa itu sangat suka merah dan kuning. Jika dilihat dari ilmu sromoterapi, memberi makna bahwa merah berarti cenderung mudah menghakimi orang lain. Berarti banyak di antara mereka yang hidup di dalam negeri itu akan mudah selalu menghakimi orang lain, baik saudaranya, keluarga, bahkan di beberapa pihak tanpa sebab, musabab, ataupun bukti yang ada. Sedangkan makna kuning lebih mengarah kepada orang-orang penyuka kepada melalaikan tanggung jawab dan sulit bekerja kepada orang lain. Ini terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir, kerajaan berhurufkan alif tersebut atau Indonesia akan terdapat manusia yang selalu melalaikan tanggung jawab dan suatu pekerjaan. Sehingga dengan apa yang dilakukannya, negara dan rakyat mengalami bencana dan huru-hara yang besar. Dan bahkan lebih dari itu, bahwa ramalan Nabi Khidir menyebutkan di dalam negara itu juga akan ada segolongan manusia yang tidak lagi mengaku Allah dan bermusuhan terhadap agama-agama di bumi. Manusia ini lebih tepatnya disebut ateisme, yaitu sebuah golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Mereka beranggapan bahwa agama dan Tuhan-Tuhan adalah tidak ada dan tidak sesuai daripada akal. Semua keadaan ini telah ada di negara kita, sama seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Khidir di atas.
Kondisi manusia mulai terpuruk. Manusia pada waktu itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan memakai adat istiadat orang lain. Pada masa itulah manusia banyak meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dan mengkafirkan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Pada waktu itulah orang banyak mengikuti huruf 6 dan ada juga yang suka kepada huruf bergaris fa, qaf, jim atau sama dengan qaf, mim, jim, nun dan sin. Mereka itu tidak mengakui adanya Tuhan Rabbul Alamin. Nabi Khidir mengatakan, manusia pada waktu itu banyak membuang adat istiadat sendiri dan memakai adat istiadat orang lain. Artinya, dalam negeri tersebut, menurut ramalan Nabi Khidir, bahwa mereka akan melakukan adat kebiasaan dari bangsa luar. Kita tahu bahwa hari ini di negeri tercinta kita, banyak generasi muda dan masyarakat secara umum telah mengikuti kebiasaan keji dan tidak baik dari negeri luar. Tidak dapat dipungkiri, dengan alat media yang kita kenal saat ini, seperti televisi, musik, majalah, dan sebagainya, sudah menjadi bukti bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah berasal dari luar. Sedangkan adat dari bangsa sendiri seperti hal-hal baik dari apa yang berasal dari nenek moyang kita dianggap sebagai terkebelakang dan kolot bagi siapa yang masih mempertahankannya. Selain itu, Nabi Khidir juga mengatakan bahwa di masa itu banyak orang-orang yang telah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat di sini maksudnya adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Kita sadari bahwa di negeri kita, tingkat masyarakat yang masih melakukan syariat yang penuh hanya pada titik persentase 38%. Sisanya adalah orang-orang yang tidak lagi menjalankan perintah Allah. Mereka mengaku muslim tapi ibadah dihindari. Mereka mengaku Allah tapi perbuatan dosa terus dilakukan. Ataupun mereka yang melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni sehingga banyak ibadah yang mereka lakukan cacat. Selain itu, juga banyak orang yang jelas-jelas menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang berhukum pada Al-Quran, hadis, ijma' dan para ulama, mazhab yang 4, dan qiyas. 4 dasar hukum ini menurut mereka yang mengaku pintar dalam Islam selalu mengatakan bahwa ijma' dan qiyas adalah tidak benar. Semua hukum Islam harus kembali kepada Allah dan Rasulullah, sedangkan ijma' dan qiyas adalah bid'ah dan tidak boleh dijadikan istilah hukum. Ini yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir juga mengatakan, negeri banyak mengikuti huruf 6. Dalam primbon Jawa, huruf 6 dikenal sebagai huruf syaitan atau jin. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa salah seorang pendiri gereja setan yang bernama Anton LaVey pernah mendirikan ajaran baru yang diberi nama satanisme atau ajaran yang bertuhankan setan dan iblis. Dalam setiap upacara kebatinannya, Anton LaVey selalu menggunakan lambang angka 666. Bagi LaVey, angka 6 terdapat makna mistis yang ia dapati selama di dalam agama satanismenya. LaVey mendirikan gereja pada tahun 1950-an di Francisco, California. Oleh karena itu, maka angka 6 di beberapa riwayat menyebutkan 6 lebih disimbolkan pada makna ajaran setan dan iblis. Sesuai dengan apa yang diramal oleh Nabi Khidir, bahwa ketika itu, yaitu negeri tersebut, akan banyak orang-orang mengikuti ajaran setan, iblis atau jin. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Mengenai kalimat, ada juga yang suka kepada huruf bergaris fa, qaf, jim, atau sama dengan qaf, mim, jim, nun, dan sin. Mereka itu tidak mengakui adanya Tuhan Rabbul Alamin. Lebih tepatnya, maksud yang dikatakan oleh Nabi Khidir ini adalah mereka yang tidak mengakui ajaran Tuhan. Makna Tuhan di sini adalah semua agama-agama di bumi. Bisa dikatakan bahwa orang-orang ini adalah ateisme, atau sebuah ajaran yang tidak mengakui segala Tuhan di bumi. Semua yang dikatakan oleh Nabi Khidir di atas sudah terjadi di masa kita, termasuk di negeri Indonesia kita ini. Rakyat akan marah dan bangkit. Bahwa nanti akan datang pada suatu masa, rakyat akan bangkit dengan amarahnya seperti api berbara, bermaksud membela negeri dan bermaksud hendak melepaskan diri dari kuning dan merah, dan sebagainya. Akan tetapi melakukannya bermacam-macam ragam, dan pada akhirnya yang memindahkan kuning dan merah itulah yang menang, yakni golongan yang tidak suka kepada pekerjaan atau perbuatan yang salah seperti berdirinya agama menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab dengan mazhab dari mazhab yang 4. Negeri aman, damai, adil, makmur seperti dahulu kala, yakni akan menang orang-orang yang beriman. Ramalan terakhir ini lebih tepat maknanya adalah perjuangan rakyat untuk melepaskan dari huru-hara yang terjadi pada negeri itu.
Karena keadilan, kemakmuran, dan penindasan yang terus terjadi, maka rakyat kala itu akan bangkit dan melawan negeri itu dan akhirnya melepaskan diri dari negeri tersebut. Nabi Khidir menyebutkan bahwa rakyat kala itu akan bangkit dengan sekuat-kuatnya dan mereka akan melawan negara tersebut dan menyatakan untuk melepaskan diri, yaitu membuat kelompok masing-masing. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa golongan ini? Nabi Khidir mengatakan bahwa golongan-golongan ini adalah golongan yang tidak suka kepada pekerjaan atau perbuatan yang salah. Golongan yang dimaksud beliau adalah tentara-tentara muslim yang beriman kepada Allah dengan kuat dan kokoh. Mereka inilah yang akan datang di kemudian hari. Maka pada saat itulah akan berdiri kembali mazhab-mazhab yang 4 yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu, maka golongan-golongan yang melepaskan diri itu, termasuk Aceh, akan berdiri kembali keadilan, makmur seperti dahulu kala. Seperti mana dahulu pernah tercipta sebuah kerajaan Aceh yang aman dan sentosa. Demikian juga kepada negeri-negeri lain. Ketika rakyat akan bangkit, mereka akan sama seperti Aceh, yaitu mendirikan negara sendiri, yaitu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Islam yang sempurna. Inilah 7 ramalan Nabi Khidir tentang Aceh dan tentang Indonesia. Semoga video ini bermanfaat.